Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulia di SPD. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi tentang matematika dasar untuk tes psikotes. Materi ini saya buat atas dasar permintaan dari seseorang, ya. Katanya ingin dibahas matematika dasar gitu untuk tes masuk kerja. Jadi karena memang masih banyak yang belum paham matematika dasar. Sebenarnya untuk tes di perusahaan, tes masuk di perusahaan itu tesnya sangat mudah sekali ya, karena yang dikeluarkan adalah pelajaran SD. Jadi matematika SD. Tapi tidak tutup kemungkinan itu banyak siswa SMK atau alumni SMK itu tidak bisa ya. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya bahas, semoga bermanfaat. Oke. Di dalam tes matematika dasar psikotes masuk kerja di perusahaan, biasanya ya berdasarkan pengalaman saya waktu saya mencari pekerjaan, itu bentuknya adalah operasi campuran seperti ini ya. Jadi nanti ada soal misalkan 8 ditambah 7 dikali 3. Ini namanya operasi campuran. Ada penjumlahan, ada perkalian. Ini namanya operasi campuran karena ada penjumlahan dan perkalian. Nah, nanti kalian untuk mengerjakan ini jangan langsung dikerjakan 8 ditambah 7 sama dengan 15, terus 15 dikali 3, 45. Nah, itu salah ya. Jadi ada aturannya. Walaupun di sini tidak ada tanda kurung, ini ada aturannya. Mana dulu yang harus dikerjakan, itu kita harus tahu. Ya, jadi di dalam operasi campuran itu ada aturannya. Aturannya adalah kalau di dalam operasi campuran tersebut ada perkalian atau pembagian, maka perkalian atau pembagian itulah yang harus kita dahulukan. Setelah itu baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ya, jadi jangan ditambah dulu baru dikali, tapi dikali dulu baru ditambah. Ya, jadi di sini saya kasih kurung ya, berarti yang harus dikerjakan adalah yang 7 kali 3 dulu, perkalian dulu. Nanti hasilnya baru dijumlahkan. 7 dikali 3 sama dengan 21, ditambah 8 sama dengan 29. Ya, sangat mudah kan, karena ini pelajaran SD gitu. Tapi banyak yang belum bisa gitu, anak SMK juga. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada operasi campuran juga ya. 12 dikurang 9 dibagi 3 ditambah 10. Ya, jadi nanti kalian mengerjakannya jangan 12 dikurang 9 dulu. Tapi kita cari dulu, ada nggak perkalian atau pembagian. Nah, ternyata di sini ada pembagian di tengah-tengah nih. Berarti pembagian dululah yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, sengaja nih saya kasih tanda kurung 9 dibagi 3. Ya, berarti yang 12 nya tetap kita tulis ulang, 12 dikurang 9 dibagi 3 itu sama dengan 3 ditambah 10. Nah, kalau sudah perkalian atau pembagiannya sudah tidak ada, baru bebas. Ya, kalau cuma ada pengurangan atau penjumlahan mah bebas, mau dikerjakan pengurangan dulu boleh, mau dikerjakan penjumlahan dulu juga boleh. Ya, kalau ada pengurangan penjumlahan berarti kita kerjakan dari yang terdepan dulu. Berarti 12 dikurang 3. 12 kurang 3 itu sama dengan 9. 9 ditambah 10 sama dengan 19. Ya, jadi seperti itu untuk operasi campuran. Kesimpulannya adalah cari operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu, baru kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi jangan sampai salah. Karena kalau kita selesaikan penjumlahan dulu nanti hasilnya akan beda. Oke. Kemudian nah, di sini selain operasi campuran ya, di dalam tes psikotes itu biasanya ada penjumlahan pecahan. Nah, makanya di sini saya bahas penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dulu. 3/7 ditambah 2/7. Nah, syarat untuk menjumlahkan pecahan itu syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Ingat, harus sama ya. Kalau beda nggak boleh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, jadi udah aturannya, jadi harus sama. Kalau penyebutnya sudah sama, ini boleh langsung kita jumlahkan atasnya atau pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, berarti hasilnya adalah 5/7. Ya, ini bisa langsung kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, sama-sama 7. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini penyebutnya beda, yang 1/4, yang 1/7. Ya, jadi jangan langsung dijumlahkan, tetapi harus kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Gampang, cuma tinggal kita kalikan saja.
4 dikali 7 itu sama dengan 28. Ya, jadi nanti pecahannya kita samakan menjadi 28. Kemudian bagaimana Pak dengan atasnya? Nah, atasnya tinggal kita kalikan silang. Berarti 3 dikali 7, 2 dikali 4. 3 kali 7 sama dengan 21, 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita jumlahkan atasnya. 21 ditambah 8 sama dengan 29 per 28. Oke, seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini juga sangat mudah karena ini pelajaran SD. Tapi anak SMK banyak yang tidak bisa. Ya, saya nggak tahu karena lupa atau bagaimana. Tapi setelah saya tes ternyata banyak yang belum bisa. Sedangkan ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk ikut tes matematika dasar psikotes di perusahaan. Ini harus bisa. Nah, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama kita bahas perkalian dulu. 3 per 7 dikali 2 per 5. Nah, kalau perkalian ini sebenarnya lebih mudah daripada penjumlahan atau pengurangan. Kenapa lebih mudah? Karena tidak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cukup atas dikali atas, bawah dikali bawah, selesai. Ya, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6, per 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi hasilnya adalah 6 per 35. Ya, jadi sederhana sekali kalau untuk perkalian. Nah, bagaimana dengan pembagian? 3 per 4 dibagi dengan 2 per 7. Untuk pembagian, ini harus kita ubah dulu ke perkalian. Ya, dengan syarat pecahan yang belakang ini harus kita balik. Sama dengan 3 per 4 dikali 7 per 2. Yang awal 2 per 7 ini jadi 7 per 2. Tapi ini berubah menjadi perkalian. Ya, kalau sudah bentuknya perkalian seperti ini, ya tinggal ya sama seperti contoh yang pertama. Atas kali atas, bawah dikali bawah. 3 dikali 7 21, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 21 per 8. Ya, jadi seperti ini untuk perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Ini juga sangat mudah. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, selain pecahan ada juga pecahan desimal. Ya, jadi yang ada koma-komanya, nah itu pecahan desimal namanya. Ini juga masih banyak yang belum bisa. Contohnya yang pertama 0,35 ditambah 1,2. Ya. Kalau untuk penjumlahan desimal itu syaratnya adalah nanti komanya harus disejajarkan atau disamakan seperti ini ya. Harus disamakan. Jadi tidak boleh tidak sama. Jadi harus sama. Nah, setelah dijajarkan seperti ini, baru kita tinggal jumlahkan. 5, ini tidak ada layarnya ya, turun aja 5. Ya, ini 3 ditambah 2, 5, 0 tambah 1, 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1,55. Mudah ya. Tapi banyak yang belum bisa. Contoh yang kedua, 3,65 dikurang 1,2. Ya, untuk pengurangan juga sama. Ini komanya harus disejajarkan. Kalau sudah disejajarkan seperti ini, boleh langsung dikurangkan. Ini 5 nggak ada layarnya, tinggal turun aja. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. Di sininya koma, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2,45. Yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian desimal. Untuk perkalian desimal, ini untuk mempermudahnya, ini komanya, ini kita hilangkan aja terlebih dahulu. Ya, kita simpan dulu. Yang kita ambil cukup angka-angkanya saja. Kalau 0,35 ya berarti kita ambil 35. Kemudian kalau 1,2 ya berarti kita ambil 12 gitu ya. Jadi komanya hilang. Kita kalikan sama seperti perkalian biasa. 5 kali 2 10, simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 7. 5 kali 1 5, 3 kali 1 3. Ya tinggal dijumlahkan, ini 0, ini 12. Ya, ini 1 tambah 3 berarti 4. Hasilnya 420. Nah, setelah ketemu hasilnya baru kita munculkan lagi komanya. Di sini komanya ada 2, ya, di sini komanya ada 1. Di sini ada 2, artinya ada 2 angka di belakang koma, di sini ada 1 angka di belakang koma. Berarti jumlahnya jadi 3 ya. Nah, tinggal kita munculkan di sini. 1 2 3. Nah, kita taruhin koma di sini ya. Berarti kan hasilnya 0,420. Nah, kalau ada angka 0 paling ujung, ini tidak berfungsi atau tidak ada nilainya, tinggal kita hapus aja. Berarti menjadi 0,42. Ya, ini hasilnya. Kemudian yang kedua, di sini ada pembagian 3,6 dibagi 0,6. Ya, berhubung ini komanya udah sama ya, sama-sama 1, ya berarti tinggal 36 dibagi 6. Ya, sama dengan 6.
Kemudian yang nomor 3, 3,6 dibagi 0,06. Nah, di sini beda nih komanya. Di sini komanya 1, di sini komanya ada 2. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, jadi kita hilangkan komanya itu dengan cara kita kalikan dengan kelipatan 10. Nah, di sini komanya 1, di sini komanya ada 2. Kita ambil koma yang paling banyak. Tuh, berarti komanya 2. Berarti kita kalikan dengan 100 untuk menghilangkan komanya. Ya, karena komanya ada 2, biar hilang maka kita kali 100. Kalau komanya 1 biar hilang kita kali 10. Kalau komanya 3 biar hilang kita kali 1000 gitu ya. Karena di sini paling banyak 2 koma berarti kita kali 100. Nah, yang atas juga kita kali 100 juga. Berarti 3,6 dikali 100. Ya, jadi ngikut ya. Yang 1 ngikut yang 2 gitu. Setelah kita kalikan 3,6 dikali 100 itu sama dengan 360 dibagi dengan 0,6 dikali 100 sama dengan 6. Ya, berarti hasilnya adalah 360 dibagi 6 sama dengan 60. Oke, seperti itu untuk perkalian dan pembagian desimal. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini aja dulu, walaupun masih banyak yang harus dibahas. Nanti selanjutnya akan dibahas di video yang selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian saja ya dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.